Halo Space, saya Jay. Kita kembali lagi di konten Torsi. Tutorial singkat nggak pakai lama bergerak cepat. Ayo kita mulai. Oke, untuk tema hari ini kita akan coba membuat sebuah renovasi rumah. Jadi ini sudah saya bikin sebelumnya. Lalu kalau kita lihat secara 3 dimensi, itu seperti ini. Nah, kita akan masuk ke menu renovasi, di mana untuk renovasi di sini kalian bisa melihat step by step untuk area existingnya. Lalu bagian yang di demolish ya, bagian yang dibongkar, ada juga yang new construction sama yang setelah didesain. Nah, dari situ kita bisa menseleksi beberapa item modelingnya, karena ini dia bentuknya punya informasi ya. Jadi informasi ini, setiap informasi modeling di sini, kalian bisa melihat kalau misalkan saya pilih semua dinding seperti itu di Ctrl T. Lalu kalian bisa melihat di sini ada classification and properties. Nah, classification and properties ini dia punya ada renovation statusnya, dia bentuknya existing. Nah, kita bisa merubah itu menjadi yang akan dibongkar dan juga yang baru. Lebih mudahnya, kita akan menseleksi itu dengan mengeluarkan tools yang ada di sini. Kita buka dulu di Windows, lalu kita masuk ke palette. Lalu di sini ada renovation. Nah, renovation ini kalian klik ya. Oke, seperti itu. Dan lebih mudahnya lagi, kalian bisa memilih dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Contohnya, untuk bangunan yang ini, itu dia punya dinding di bagian tengah ya. Misalkan kalian punya denah seperti ini. Nah, kan pengen merenovasi area kamar nih. Jadi area kamar nanti kita akan jadikan di lantai 2, di mana lantai 2 itu juga dia punya tangga pastinya ya untuk akses ke atas. Tapi untuk pertama kita harus membongkar dulu area kamar ini menjadi lebih open. Lalu mungkin kita bisa juga akan olah fasadnya, bisa dimajukan atau seperti apa. Silahkan. Nah, pemilihannya setelah kalian udah buka renovation di sini, kalian tinggal klik aja item-item yang akan dihilangkan atau dibongkar. Ya, misalkan di sini saya akan memilih bagian furniture, lalu di bagian kolom dinding ya, ada juga balok. Oke, seperti itu. Saya pilih lagi di sini dinding. Oke. Lalu saya juga pilih yang bagian tengah pastinya, kolom juga. Oke. Nah, item yang sudah dipilih ini kita akan bongkar. Lalu kita tinggal klik aja di sini. Ini ada untuk yang selected elements-nya dia bentuknya existing ya. Yang tadi di properties ini nih, Ctrl T. Ini nih, ya. Ini contohnya kolom nih karena kita milih seleksinya banyak jadi yang terdetek atau terseleksinya di sini adalah kolom. Dia renovation statusnya mestinya existing. Nah, dengan menggunakan eh, palette yang di sini ya, palette renovation ini, kalian tinggal klik aja bagian mana yang direnovasi, lalu kalian klik yang bagian demolishnya. Nah, oke, jadi ini udah langsung dikasih warna sama arsiteknya itu berwarna kuning ya. Kalau kalian bisa lihat 3 dimensinya, itu dia akan sama. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa lihat ada yang di bagian dalam itu warna kuning berarti dia akan terbongkar ya. Bisa lihat. Oke, dari sini kalian bisa melihat juga renovation filternya. Jadi ini renovation filter itu kalau misalkan untuk view-nya, ini adalah existing plan-nya. Lalu di sini demolition plan. Lalu di sini bisa after demolition, berarti ada yang dibongkar, ya. Nah, hilang nih, ya, hilang. Oke. Nah, nanti untuk bagian yang barunya itu kalian masuk ke yang new construction sama plan status itu berarti yang udah direncanakan. Lalu nanti bagian yang baru itu kalian pilih yang new ya. Jadi misalkan kita lihat di 2 dimensi lagi. Ini masih dimension plan untuk renovation filternya. Kita lihat after demolition kosong ya. Seperti itu. Berarti ini kita anggap juga lantainya nanti ditambah ya. Ditambah nih karena kan dia masih dalam lantai dalam dinding. Kita seolah-olah dia akan rata dengan lantai. Berarti finishingnya itu dia akan
bersama dengan si keramik gitu ya. Oke, saya bikin dulu seperti itu. Saya menggunakan adiktif. Iya. Oke, lalu satu lagi. Nanti biar dianya bekas bobokan dindingnya gitu ya, seolah-olah dia udah ada di lantainya, finishing finishing keramiknya gitu. Oke, dikit lagi. Ya, oke. Nah ini yang baru itu kita akan pilih dia sebagai new construction ya, new status. Kita klik di situ. Dia hilang karena memang secara after demolition-nya si layer tersebut hilang. Tapi kalau di new construction dia akan muncul di warna merah. Nah, di sini ada berbenturan untuk yang kuning dan merah ya. Yang kuning itu adalah area yang dibongkar, merah itu adalah yang eh, barunya ya. Bisa lihat di tiga dimensi juga. Kita lihat yang after demolition lalu new construction. Nah, nanti dia akan bertuburkan nih. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita bisa lihat di yang plan status, dia udah clean. Ya, jadi lebih gampang banget ketika kalian akan ada proyek renovasi, nanti kalian tinggal pilih aja dia statusnya menjadi renovasinya, apakah item tersebut existing, apakah dia eh, renovasi gitu ya. Ya, oke, ini minus ya, bisa turunin aja deh. Ya, seperti itu. Nah, simpelnya nanti akan ada tangga deh. Berarti kalau misalkan seperti itu, ini kita akan bongkar dulu saja, ya, hilang. Kita lihat di bagian bongkaran, berarti itemnya nambah nih. Lalu untuk dinding di sini, ya, saya juga akan bongkar. Ini juga bongkar, juga bongkar. Jadi setelah kita lihat new construction, maaf, plan statusnya, nah dia udah mulai hilang ya. Satu persatu dia mulai hilang. Ini modeling-modeling yang tidak diperlukan, anggap dibongkar saja. Nah, berarti sudah mulai terlihat nih wujud yang bongkarannya area bagian sebelah kiri ya. Nah, nanti tinggal kalian olah gitu. Misalkan ditambahin lantai 2, nah berarti lantai 2 tadi statusnya harus yang new status atau new construction ya. Misalkan saya mau masukin tangga deh. Tangga ya, tangga di sini. Oke, seperti itu. Lalu saya coba bikin tangganya. Ada di sini ya, tangga tuh ini. Layernya jangan lupa ya, jadi setiap ini juga nanti kalian main layer juga. Ini saya belum setting di awal. Oke, misalkan tangga, saya akan kasih itu ada di sini. Oke, ya sampai sini deh. 2850. Oke. Ini dia masih ketinggian 5 meter sih ya. 5 meter, berarti kita setting aja. Di tangganya dia not linknya, lalu kita ngambil 3500. Oke, seperti itu. Kita bisa mundurkan. Kita cek dulu. Nah, ini cukup banyak ya yang dipakainya. Oke, kita coba dulu aja. Dia lebih ya, lebih nah ke sini nih. Secara hitungan tangganya eh nanti harus didesain ya. Jadi memang ini saya contohnya dulu aja. Nah, tangga ini berarti kita harus masukin ke yang new status. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di existingnya nggak ada, ya seperti ini. Oke, set.
Lalu kita lihat di renovation filter and demolition plan-nya. Ada seperti itu, bagian-bagian yang direnovasi atau dibongkar. Lalu yang setelah bongkaran ya, setelah bongkaran seperti ini. Lalu konstruksi yang barunya adalah ini, beserta dengan tangga tadi. Nah ini, ya. Lalu yang plan statusnya dia seperti ini, gitu. Nah jadi tinggal nanti kalian milih-milih aja bagian-bagian part tertentu yang akan jadi status baru dan bongkaran. Nah dipakai renovation tool ini ya. Ini sangat berguna banget untuk kalian bisa melihat skema eh ini ya perkembangan perubahannya gitu ya, skema perubahannya. Nah jadi ini pun di denah juga sudah terlihat untuk bagian yang baru berwarna merah, untuk yang dibongkar warna kuning, existing dia punya notasi gitu ya. Oke, saya coba dulu ulik tangganya. Oke, saya coba hapus dulu aja deh. Saya hapus dulu. Saya bikin lagi tangganya. Plus railing ya. Plus railing. Saya aktifkan dulu semuanya. Lalu saya ubah parameternya dulu. Notlink ambil di 3500. Lalu dia punya posisi 0 di bawah. Oke. Kita coba kalau kita mulai dari sini. Ya. Seperti itu. Lalu kita tembakan ke sini. Sampai mana dia posisinya. Oh, masih jauh ya. Ya, ini sebenarnya memang nanti bisa kita olah ketinggiannya diedit nih. Jadi dia akan punya oops, akan punya dari sini nih biasanya. Nah, kalau kita ngambil 194 jadi dia bertambah jumlah anak tangganya. Nah, seperti itu ya. Tapi jadi nggak enak sih karena lebih tinggi jadi lebih tinggi banget. Kalau kita ngambil di 18 cm lah, ini nambah anak tangga 1, 17,5 cm, dia mentok kayaknya. Oh, cukup. Ya, ini hapus aja. Oke, nah ini udah jadi. Jadi tinggal kalian bikin lantai 2-nya gitu. Jadi ini statusnya tetap harus kalian rubah dulu ya. Jadi yang baru ini untuk tangga juga dapat yang baru. Nah, jadi tidak hanya layer kalian bisa main dan stories, tapi item objek di sini kalian bisa juga rubah classification ininya ya, statusnya. Coba yang ini, sorry. Oke, Ctrl T. Nah, ini ya, classification and properties. Dia sudah renovasinya sebagai statusnya new. Itu. Jadi lebih gampang juga untuk kalian menseleksi item-item mana saja yang harus menjadi bongkar dulu aja. Oke. Jadi bagian area yang dirubah gitu ya. Oke, dari sini kalian tinggal bikin lantai, nanti statusnya diganti, terus dinding semua diganti juga. Nanti kalian bisa lihat perubahannya dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, untuk tambahan lagi yang lain itu misalkan di sini kasih pohon ya, kasih kasih tanaman. Kalian bisa lihat juga biasanya di sini. Itu nanti dia bisa dirubah statusnya, mau dibongkar atau tidak. Nah, misalkan kalian bisa ganti juga seperti itu. Terus ada tambahan menu atau shortcut lagi yang saya ingin perlihatkan itu adalah multiple drag ya. Jadi misal drag copy, multiple drag copy. Jadi misalkan ini kalau misalnya kita tambahkan untuk item baru kan Ctrl D Ctrl ya atau Ctrl Shift D gitu. Nah, untuk langsung bisa menambahkan secara acak atau cepat, kalian bisa Ctrl D ya, lalu Ctrl Alt. Ya, Ctrl D lalu Ctrl Alt. Jadi sini kalian bisa tinggal mengklik saja secara langsung. Ya, seperti itu. Nanti posisinya, propertinya semua sama dengan yang dari kopiannya ya, dari awalnya. Itu seperti ini.
Okay, thank you guys. Please subscribe my Ruang channel, click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.